Selamat pagi, siang, sore untuk semua pemirsa. Saya Pater Fritus Tula SPD dari Provinsialat SPD ND, baru selesai mengikuti apel bendera hari ulang tahun kelahiran Pancasila ke-77 dan juga mengikuti kunjungan singkat Bapak Presiden Joko Widodo dan Ibu ke Serambi Bung Karno di Biara Santo Yosep Ende. Ada kesan yang istimewa bahwa hari ulang tahun ke-77 ini dirayakan secara nasional tapi di Ende, karena Ende merupakan tempat bersejarah, katakanlah sebagai rahim Pancasila, karena Bung Karno berada di Ende selama 4 tahun 9 bulan 4 hari sejak tanggal 14 Januari 1934 sampai 18 Oktober 1938. 4 tahun 9 bulan 4 hari, suatu waktu yang lama untuk seorang yang diasingkan, diinternir oleh kolonial Belanda. Tapi justru di Ende berbeda dengan di Bengkulu selama 3 tahun 9 bulan 3 hari, atau di Sukamiskin atau di kota-kota lain Bung Karno diasingkan, di mana mengalami suatu situasi stres, tertekan. Tapi di Ende seorang terasing mengalami suatu stres pada tahap-tahap awal, tapi selanjutnya mengalami suatu penemuan diri, penemuan jati dirinya sebagai seorang pejuang dengan berpikir secara kritis dan menemukan, menggali nilai-nilai keindonesiaan dari bumi Nusantara, tapi juga dari bumi Flores, NTT, Ende. Dan apa yang digali itu, nilai-nilai itu yang kemudian diungkapkan dalam tulisan-tulisan. Jadi ada 12 surat yang Bung Karno tulis dari Ende, yang diberi nama, diberi judul Surat-Surat Islam dari Ende. Ada 12 tonil yang ditulis dan diperankan, dimainkan, disutradarainya sendiri dengan sekelompok tonil Kelimutu namanya, dan dimainkan di Gedung Immaculata Ende, di Gereja Cristo Rey Ende pada waktu itu. Dan ada beberapa karya lukisan yang indah. Tapi juga pada masa itu, sebagai seorang seniman, arsitek, Soekarno memikirkan banyak hal tentang pembangunan, konstruksi rumah, termasuk Sarina, termasuk Gelora Bung Karno, berbagai bangunan-bangunan dan dipikirkan oleh Bung Karno pada waktu itu. Tapi kembali kepada nilai-nilai yang digali dan dirumuskan, dikristalisasi sejak di Ende, di Bengkulu, dan kembali ke Jakarta pada 1 Juni 1945, dia merumuskan, membawakan pidato dengan memperkenalkan kata Pancasila itu yang pertama. Tapi dengan susunan sila-sila berbeda dengan yang kita miliki sekarang, di mana ketuhanan yang berkebudayaan
itu menjadi sila yang kelima. Tapi dalam proses selanjutnya, dalam diskusi-diskusi 22 Juni, kemudian dalam sidang-sidang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia PTKI, masukan dari berbagai pihak, tim 9, maka pada tanggal 18 Agustus dirumuskanlah atau disahkan secara legal Pancasila seperti yang kita miliki sekarang, di mana ketuhanan yang berkebudayaan itu menjadi ketuhanan yang Maha Esa dan ditempatkan pada nomor 1, dalam urutan nomor 1, yang menjadi inti dari seluruh sila-sila yang lain. Oleh karena itu, Pancasila yang selama 77 tahun kita hidupi, dia terbukti mempersatukan negara Indonesia dengan menjadikan Pancasila sebagai ideologi, tapi juga falsafah, tapi sekaligus juga penuntun Welt and Sound, pandangan hidup yang jauh menatap ke depan, memberi arah bagi seluruh pembangunan Indonesia dalam berbagai aspek, dan membawa Indonesia kepada kesejahteraan, ketangguhan. Tapi justru pada saat ini, sepanjang sejarah, Pancasila terus ditantang. Pancasila menghadapi berbagai gejolak, tantangan oleh adanya modernisasi, globalisasi, masuknya ideologi baru dari seluruh dunia, dan ada juga gerakan-gerakan seperti revitalisasi khilafah yang mau menggantikan dasar negara Pancasila ideologi itu dengan ideologi lain, sistem pemerintahan yang lain. Nah, itulah tantangan-tantangan yang dihadapi. Oleh sebab itu, perayaan ulang tahun Pancasila yang ke-77 dibuat di Ende itu suatu inisiatif yang luar biasa dari Bapak Presiden, dari pemerintah, untuk menggelorakan kembali semangat Pancasila sejati yang digali dan dirumuskan oleh para fathers, khususnya oleh Bung Karno, ya, untuk seluruh anak bangsa, terlebih generasi muda, supaya mengetahui sejarahnya, bahwa Ende, bahwa Flores, bahwa NTT sebagai satu tempat pinggiran di mana Bung Karno diasingkan. Disitulah dia mendapat oase, suatu sumber air spiritual, ya, kerohanian dan juga akademia, di mana dia di samping bertemu dengan banyak orang-orang kecil di NTT, di Ende, dengan petani, dengan nelayan, dengan si pemasak, Ibu Gah, dengan kota Darham, dengan para pemuda pemain tonil sandiwara itu. Tapi juga dia bertemu dan selalu berdiskusi dengan dua pastor SPD, Pater Gerard Hoiting, pastor paroki Kristus Raja pada waktu itu, dan juga Pater Dr. Jones Boma, SPD, seorang doktor ahli kitab suci, yang selalu membuka perpustakaannya untuk dikunjungi dan dipakai oleh Bung Karno untuk membaca dan merenungkan. Lalu karena itu kita mempunyai situs Serambi Bung Karno di Biara Santo Yosef atau di Serambi Gereja Katedral Kristus Raja Ende. Dan inilah sebenarnya suatu pesan luar biasa, bahwa Bung Karno sejak dari awal, sejak dari masa perjuangannya sebagai seorang muda pada tahun 1918, itu selalu menghargai, memperjuangkan pengakuan akan kebinekaan, bahwa persatuan Indonesia berdasarkan
Pancasila itu harus menjunjung tinggi 5 sila itu. Ketuhanan yang Maha Esa. Tapi tidak boleh lupa tetap berkebudayaan. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Persatuan Indonesia, jaga kesatuan Indonesia. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Demokrasi tetap penting. Dan keadilan sosial yang harus diperjuangkan. Jadi itulah sebenarnya pesan yang luar biasa dari kunjungan Presiden hari ini. Di samping apel bendera tadi, menggelorakan kembali spirit, semangat Bung Karno selama pengasingan di ND hampir 5 tahun, masa yang lama, dan itu adalah suatu oase sumber air di padang gurun, ya, itu tekanan pengasingan, tapi dia menemukan nilai-nilai kerohanian dan juga nilai-nilai akademik, ilmu pengetahuan yang memperkaya dia dalam usaha penggalian nilai-nilai keindonesiaan dan merumuskannya dalam Pancasila. Terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih.